Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai format surat resmi dan format surat tidak resmi. Dalam pembahasan kali ini, aku menggunakan media presentasi dari Canva, dan untuk isinya yaitu ada pengertian surat, kemudian fungsi dari surat, dan juga jenis-jenis surat. Nah, yang pertama yaitu mengenai pengertian surat. Apa itu surat? Surat adalah komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan pesan dari si pengirim surat kepada si penerima surat. Contohnya, aku sebagai mahasiswa ingin mengirimkan atau menyampaikan informasi kepada Kaprodi supaya bisa memberikan kata sambutan dalam suatu acara. Karena Kaprodi tidak selalu ada di kampus, maka aku akan membuat surat. Nah, di dalam surat itu berisikan isi atau tujuan yaitu supaya Kaprodi memberikan kata sambutan di acara yang sedang diselenggarakan. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi dari surat. Fungsi yang pertama, surat itu berfungsi sebagai alat komunikasi secara tertulis. Nah, dalam komunikasi itu tidak selalu secara verbal, namun kita juga menuliskannya atau bisa menuliskannya dalam bentuk tertulis. Kalau zaman sekarang itu kita bisa menuliskan surat melalui misalnya laptop atau HP, atau juga bisa melalui kertas. Tujuannya supaya apa yang ingin kita sampaikan atau tujuan yang ingin kita sampaikan kepada si penerima surat itu bisa segera tersampaikan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pedoman kerja. Jadi di dalam surat itu ada yang isinya itu mengenai tujuan atau isi surat. Nah, bagian tujuan atau isi surat itu merupakan pedoman kerja, karena dari tujuan atau isi surat itu kita bisa mengetahui hal apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah alat bukti historis. Alat bukti historis ini berkaitan dengan pengarsipan atau penyimpanan surat. Kalau zaman sekarang itu, penyimpanan atau pengarsipan surat bisa dilakukan melalui PC, seperti laptop atau komputer. Di dalam laptop atau komputer itu, kita bisa menyimpan file-file software mengenai surat-surat yang dibuat. Ataupun kita bisa juga menyimpan surat itu secara hard file. Jadi kita mengeprint surat itu, kemudian kita simpan di dalam lemari khusus yang isinya yaitu berisi surat-surat tertentu. Selanjutnya yaitu jenis surat. Di sini ada dua jenis surat. Yang pertama adalah A. Surat resmi. Surat resmi ini adalah surat yang dibuat oleh sebuah instansi, lembaga, organisasi, maupun perorangan yang bersifat formal. Surat resmi ini ditulis dengan bahasa yang formal dan menggunakan kata baku. Seperti contohnya, ketika aku ingin mengirimkan surat kepada Kaprodi. Nah, surat yang aku kirimkan kepada Kaprodi ini bersifat formal. Lembaga yang membawahi aku adalah misalnya Lembaga Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dalam surat itu, bahasa yang dituliskan yaitu menggunakan bahasa formal atau menggunakan kata baku. Misalnya yang terhormat, beliau, seperti itu. Untuk format surat resmi, yang pertama itu harus ada kop. Kop ini berisi informasi mengenai siapa yang mengirimkan surat. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Tanggal surat ini bertujuan untuk memberikan informasi kapan surat tersebut dibuat. Kemudian selanjutnya ada nomor surat, lampiran, dan juga hal. Nomor surat ini mempermudah pencatatan dan kategorisasi administrasi tiap surat. Kemudian lampiran
itu merupakan dokumen pendukung untuk menguatkan dokumen pertama. Jadi, dokumen pertama itu merupakan suratnya. Kemudian lampiran itu merupakan dokumen pendukung atau dokumen kedua. Namun, lampiran ini tidak harus selalu ada. Contohnya seperti surat yang ada di dalam Canva ini. Kemudian yang ketiga adalah hal. Hal ini merupakan maksud atau tujuan singkat yang memuat perkara dibuatnya surat. Contohnya dalam hal ini adalah hal, yaitu undangan. Jadi surat ini berisikan surat undangan. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini berisikan siapa dan juga di mana. Supaya apa? Supaya si penerima surat tidak bingung. Ini surat ditujukan ke siapa dan tempatnya di mana, begitu. Contohnya yaitu yang terhormat kepada Bapak atau Ibu. Di tempat. Di tempat ini maksudnya adalah di tempat di mana Bapak Ibu itu sedang berada. Kemudian selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini untuk menyapa si penerima surat. Contohnya, dengan hormat, salam sejahtera bagi kita semua, dan sebagainya. Kemudian ada isi surat. Isi surat ini dibagi menjadi 3 kategorisasi. Yang pertama bagian pembuka. Yang di bagian pembuka ini tujuannya untuk mengantar pembaca sebelum masuk pada bagian inti pembahasan. Kalau dalam contoh surat ini, yaitu ada pada bagian menindaklanjuti program MGMP dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua ada isi pokok surat. Pada bagian isi ini biasanya berisi tentang maksud, tujuan, dan keinginan pembuat surat dalam membuat surat. Nah, jadi ketika kita menuliskan surat formal, itu harus ada isi pokoknya. Isi pokok ini berisikan hari, tanggal, kapan dilaksanakannya acara atau kegiatan tersebut, kemudian waktu yang meliputi pukul, kemudian ada tempat yang artinya menginformasikan di mana acara atau kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian ada agenda atau kegiatan yang berisikan kegiatan apa yang akan diikuti oleh si penerima surat itu. Kemudian ada bagian penutup. Bagian penutup ini berisi tentang penegasan kembali, simpulan, harapan, dan juga ucapan terima kasih dari si pengirim surat ke penerima surat. Kalau dalam contoh surat formal ini adalah atas perhatian atau kehadiran Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bagian nama, jabatan, dan juga tanda tangan. Surat formal akan dianggap sah jika ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, seperti pemegang pinjaman suatu instansi, lembaga, atau organisasi. Nah, jadi surat formal itu dikatakan resmi kalau sudah ditandatangani oleh pemimpin, misalnya pemimpin lembaga tersebut. Kemudian, siapa penulis suratnya? Jenis surat yang kedua adalah surat tidak resmi. Surat tidak resmi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk ditujukan kepada orang lain yang bersifat pribadi. Artinya, bersifat pribadi ini kita sudah mengenal dekat orang tersebut. Kemudian, di sini ada contoh dari surat tidak resmi. Jadi, untuk surat tidak resmi itu mirip dengan format surat resmi. Yang membedakan yaitu tidak ada kop surat ya teman-teman. Jadi, kita bisa langsung menuliskan tanggal surat. Tanggal surat ini bermaksud untuk menginformasikan kapan surat tersebut dibuat. Kemudian, ada bagian si penerima surat.
Misalnya si penerima surat ini bernama Ana. Untuk sahabatku Ana, kemudian dituliskan di mana tempat tinggal Ana, yaitu di Jalan Merpati, nomor 3, Bandung. Kemudian kita bisa menuliskan salam pembukanya, misalnya selamat pagi, selamat malam, selamat siang, seperti itu. Kemudian kita bisa masuk atau langsung masuk pada bagian isi surat. Nah, isi suratnya ini kita bisa menuliskannya menggunakan kalimat atau kata yang tidak baku. Contohnya bisa menggunakan aku, bisa menggunakan kamu, begitu. Kalau dalam contoh surat tidak resmi ini, isi suratnya adalah, "Halo, apa kabar? Semoga kamu di sana baik-baik saja ya. Aku dan keluargaku dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kabarmu juga seperti itu. Apa di Bandung hujan sepanjang hari? Di Jakarta hampir setiap hari hujan loh." Nah, bulan depan kan udah mulai libur sekolah. Apa kamu punya rencana liburan keluar kota? Kalau tidak, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Aku ingin melihat keindahan kota Bandung dan berlibur bersamamu. Kemudian, setelah menyampaikan isi surat yang terakhir adalah kata penutup. Kata penutup ini bisa kita lihat dari contoh surat tidak resmi ini. Misalnya, sekian dulu surat dari aku, kapan-kapan kita sambung lagi ya. Kutunggu balasan suratmu. Nah, jadi isi surat dari contoh surat tidak resmi ini adalah ketika teman si anak ini ingin berkunjung ke Bandung saat libur sekolah. Kemudian setelah isi surat sudah selesai ditulis, kita menuliskan siapa si pengirim surat. Dalam contoh surat tidak resmi ini, si pengirim suratnya adalah Citra, sahabatmu Citra. Nah, begitu teman-teman pembahasan dari format surat resmi dan format surat tidak resmi. Hayo, jangan sampai salah lagi dalam membuat surat supaya informasi yang disampaikan dapat diterima baik oleh si penerima surat. Mohon maaf apabila dalam pemaparan atau pembahasan kali ini terdapat salah kata. Semoga informasi yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.